Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, kembali kita bertemu di channel kita pada hari ini untuk membahas berbagai macam persoalan yang ada di negeri kita dari sudut pandang dan perspektif yang berbeda. Dul, jadi kita itu harus bayar pajak. Itu kewajiban setiap warga negara. Bayar pajak? Iya. Buat apaan, Bang? Ya buat pembangunan. Masa buat nyeblokin muka lu? Ya buat macem-macem lah. Misalnya? Ya buat kebutuhan negara, seperti membayar gaji pegawai negeri, bayar alat negara, tentara, polisi, semuanya buat Jalan-jalan pembangunan, tuh ya? jalan, bangun jembatan, Iya. penerangan, apa aja. Iya. Makanya, ya kan? Kita bayar pajak, Iya. ya kan? Orang apa? Orang aring? Bukan. Hah? Orang pintar. Oh, salah. Salah. Orang bijak. taat. Orang taat. Orang gila lo. Orang bijak. Orang bijak taat pajak. Sahabat, pada hari ini kita ingin membahas dan mengupas sedikit tentang pajak yang ada di negara kita. Pajak di negara ini kita kenal ada pajak daerah dan ada pajak pusat. Pajak juga terbagi menjadi tiga: pajak langsung, pajak tidak langsung, pajak yang objektif dan subjektif. Inilah pajak yang ada di negara kita. Kewajiban pajak juga diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945, yaitu yang bunyinya kurang lebih seperti ini. Pajak adalah kewajiban warga negara yang memenuhi syarat objektif dan subjektif. Hal tersebut termaktub di dalam pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945. Berarti dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa setiap warga negara itu memiliki kewajiban untuk membayar pajak. Itu clear. Kita mengenal ada pajak yang disebut PPh, pajak penghasilan. Kita mengenal juga ada yang disebut pajak pertambahan nilai atau PPN. Jadi, semua hal yang terjadi di negara kita itu ada unsur pajak. Slogan pajak selama ini adalah dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Itu slogan pajak. Faktanya, dari rakyat, oleh rakyat, untuk siapa? Karena bagaimanapun semua hal yang berkaitan dengan tata kehidupan kita di negara ini, kita membayar pajak. Jadi semua warga negara tidak gratis hidup di negara ini. Karena bagaimanapun, ya, ibarat sebuah rumah, NKRI ini adalah rumah kita. Rakyatnya bergotong royong untuk membangun negeri ini. Namun di sisi lain, rakyatnya masing-masing juga sibuk dengan memikirkan kehidupan mereka. Bagaimana mereka bertahan hidup. Kita memiliki kewajiban menyetor pajak itu ke negara. Tetapi setelah di tangan negara yang dikelola oleh pemerintah dan pemangku kebijakan, pemangku tata kelola negara, pajak kita akhirnya tidak dipergunakan sebagaimana mestinya. Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, di mana dikatakan di pasal 33 ayat 3 tersebut, bumi dan air serta kekayaan sumber daya alam yang ada di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Fakta yang kita lihat saat ini adalah sumber daya alam kita yang melimpah tidak dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, tetapi dipergunakan sebesar-besarnya untuk
kalangan penguasa, kalangan oligarki, dan kalangan cukong-cukong di sana. Rakyat tetap saja pada posisi apa adanya. Rakyat sebagai stakeholder utama Republik ini tetap saja bertarung sendiri untuk kehidupan mereka. Secara umum, saya pikir tidak ada warga negara ini yang lepas dari pajak. Walaupun ketika kita berbicara pajak tadi ada kategori dan syarat-syarat wajib pajak, yaitu yang dikatakan oleh negara yang sudah memenuhi syarat subjektif dan objektif. Sahabat, saya ingin bercerita sedikit tentang konteks rakyat ketika konteks pajak. Ada salah satu masyarakat yang mungkin dia seorang pengangguran. Ketika dia menganggur, dia berusaha mencari pekerjaan. Negara ketika dia menganggur tidak hadir untuk bagaimana memberikan solusi kepada si penganggur tersebut untuk bisa mendapatkan pekerjaan. Si warga negara ini berusaha mencari pekerjaan dengan biayanya sendiri, dengan kemampuannya sendiri. Akhirnya dia mendapatkan sebuah pekerjaan. Anggaplah di sebuah perusahaan. Setelah dia bekerja hari pertama dengan hari berikut 30 hari berikutnya, dia sudah terhitung untuk membayar pajak. Itu dibuktikan ketika dia menerima gaji pertamanya. Negara akan mengatakan langsung, Anda sudah bekerja, Anda store. Karena ini kewajiban Anda, ada yang disebut pajak penghasilan. Store ke negara, sekian persen. Warga negara akan membayar pajak penghasilan tersebut kepada negara. Bertahun-tahun bekerja si warga negara ini, dia juga berpikir bagaimana caranya dia bisa seperti teman-teman yang lain mungkin memiliki kendaraan. Karena selama ini mungkin dia berjalan kaki untuk bekerja, tetapi dia ingin juga seperti orang lain untuk bisa mendapatkan kendaraan yang layak untuk dia bekerja. Dia mengumpulkan uangnya, dan setelah itu juga dia akhirnya bisa membeli kendaraan. Taruhlah dia membeli kendaraan motor. Setelah motor dia beli, negara akan mengatakan lagi seperti ini. Anda sudah memiliki kendaraan, saatnya Anda membayar pajak kendaraan bermotor. Sampai di sana belum selesai. Si warga negara ini tadi dalam hasil dia bekerja, dia mengumpulkan sedikit demi sedikit untuk membeli tanah dan rumah. Ketika dia memiliki rumah dan tanah, negara akan lagi menyampaikan bahwa Anda sebagai rakyat sudah memiliki tanah dan rumah, saatnya Anda membayar pajak bumi dan bangunan. Sampai di sana, warga negara juga belum selesai untuk kewajibannya. Karena mulai dia menganggur sampai dia bekerja, secara tidak langsung dia membayar pajak kepada negara. Secara tidak langsung, yang mungkin tidak dirasakan oleh warga negara selama ini. Salah satu contoh yang ingin saya sampaikan adalah ketika produsen dan konsumen itu ada transaksi jual beli, ada pajak dan ada cukai yang terkandung di dalam nilai barang tersebut. Kita mungkin membeli garam dapur yang harganya sekian, ya kurang lebih Rp1.000 lah ya. Ini yang membayar pajak adalah produsen. Tapi produsen tidak mungkin akan membayar pajak secara langsung kepada negara. Nah, bagaimana cara dia membayar? Dia includekan dengan harga barang si garam tersebut.
dari mungkin Rp999 menjadi Rp1.000. Nah, di sekian rupiah itulah pajak yang dibayarkan oleh konsumen melalui produsennya kepada negara. Belum lagi kita berbicara mungkin barang-barang yang lain, yang barang legal, apalagi rokok. Di dalam rokok ada cukai, kecuali rokok ilegal. Di situ si konsumen akan membayarkan pajak yang harusnya menjadi tanggung jawab si produsennya. Dari sini belum habis. Contohlah ketika mungkin si tenaga kerja tersebut sudah memiliki pekerjaan, keluarkan pajak PPh, memiliki kendaraan, dia mengeluarkan pajak kendaraan bermotor, dia memiliki rumah dan tanah, dia membayar pajak bumi dan bangunan. Setelah itu dia mengumpulkan sekian tahun lagi untuk kepentingan dia, mungkin anggaplah dia beragama muslim, dia ingin melaksanakan ibadah haji. Setelah terkumpul uangnya, di store lah ke negara melalui BPKH ya. Sekian tahun dia belum bisa berangkat untuk melaksanakan ibadah hajinya. Disimpan dulu di bank. Negara menyimpan uang tersebut di bank. Bank melakukan investasi kemana-mana, meminjamkan uang-uang tersebut dengan pengusaha. Setelah seperti itu, negara juga mengatakan, warga negara, haji tunda dulu ya, karena uang akan kami pakai untuk bangun infrastruktur. Rasanya ketika berbicara konteks yang selalu menjadi terkorbankan itu memang rakyat. Negara ini tidak salah sebenarnya. Yang salah itu tata kelola. Negara ini tidak salah. Yang salah itu adalah pemangku kebijakan. Sampai di sini saya hanya mengingatkan kepada seluruh pemangku kebijakan di Republik ini, jangan hianati rakyat. Karena bagaimanapun negeri ini tidak akan mungkin bisa berdiri kokoh tanpa rakyat membayar pajak. Kalau dikatakan ada masih sekian persen masyarakat yang tidak taat pajak, saya pikir itu pemikiran yang keliru. Mungkin ada pajak-pajak tertentu yang memang secara langsung masyarakat belum membayar pajaknya. Tetapi seperti yang saya sampaikan sebelumnya bahwa pajak-pajak yang harusnya ditanggung oleh produsen, faktanya dibebankan kepada konsumen. Semua barang-barang yang beredar di negeri kita yang legal ya, kecuali yang ilegal. Yang legal semua ada pajak yang terkandung di dalam. Pajak tersebut menjadi kewajiban si produsen, tapi secara tidak langsung konsumenlah yang membayar. Pernah saya sampaikan dengan beberapa kawan-kawan, kalau kita mau jujur, kita beli terasi satu biji yang kecil saja, beli air minum satu gelas saja, air mineral satu gelas saja, kita bayar pajak negara. Ini yang selama ini tidak disadari oleh sebagian masyarakat kita. Belum lagi ketika berbicara asuransi yang anggaplah seperti asuransi tenaga kerja. Asuransi tersebut dipungut oleh salah satu lembaga, disimpan di bank. Bank akhirnya juga meminjamkan lagi uang tersebut untuk kepentingan pengusaha. Jadi faktanya memang apapun konteksnya di negara ini, rakyatlah sebenarnya pemilik modal utamanya tanpa disadari. Rakyatlah yang berbisnis sebenarnya, tapi rakyat tidak menikmati hasilnya. Saya ingin mengingatkan kepada seluruh
pengelola Republik ini. Karena negara ini dibiayai oleh rakyat. Jangan hianati rakyat. Ketika ada slogan rakyat bijak taat pajak, saya ingin juga menyampaikan sedikit. Rakyat bijak taat pajak, pemerintah bijak jangan korupsi uang rakyat. Demikian saya sudahi, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.